Ada masa dalam hidup di mana kamu merasa sudah melakukan segalanya. Kamu bertahan, kamu berjuang, kamu sabar. Bahkan saat kamu tahu kamu sedang dilukai, tapi tetap saja kamu memilih tinggal, berharap semuanya akan berubah. Kamu kira cinta bisa menyembuhkan semuanya. Tapi ternyata, yang kamu perjuangkan tidak pernah benar-benar melihat perjuanganmu. Sampai akhirnya, kamu lelah mempertahankan seseorang yang bahkan tidak takut kehilanganmu. Dan di titik itu, kamu mulai melepaskan. Namun siapa sangka, justru di saat kamu berhenti, hidupmu mulai berubah, pikiranmu lebih tenang, hatimu mulai sembuh. Energi yang dulu habis untuk mengejar dan menangis kini berubah jadi kekuatan luar biasa untuk bangkit dan membangun kembali hidupmu. Video ini adalah pengingat untuk kamu yang sedang berada di titik rapuh, yang bingung antara bertahan atau pergi. Untuk kamu yang merasa kehilangan adalah luka paling dalam. Padahal, bisa jadi itulah pintu awal menuju kehidupan yang jauh lebih damai. Melepaskan bukan tanda kalah. Melepaskan adalah tanda bahwa kamu mencintai dirimu sendiri lebih dari segalanya. Dan justru saat kamu berani melepas, semesta akan membawamu menuju hal-hal baru yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu akan bertemu versi dirimu yang lebih kuat. Kamu akan belajar bahwa kamu layak dicintai tanpa rasa takut. Dan kamu akan sadar, ternyata semua ini bukan akhir, tapi awal dari hidup yang sesungguhnya. Dalam video ini, kita akan menggali secara mendalam mengapa melepaskan bisa membawa perubahan besar dalam hidup, tanda-tanda bahwa bertahan justru merusak dirimu sendiri, bagaimana cara berdamai dengan kehilangan dan menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Tonton video ini sampai selesai jika kamu sedang berada di persimpangan antara cinta dan luka, antara harapan dan kenyataan. Karena bisa jadi, jawaban yang kamu cari selama ini ada di sini. Dan saat kamu menontonnya, kamu akan berkata dalam hati, inilah yang aku butuhkan. Pertama, menemukan kembali diri yang hilang. Saat kamu memutuskan untuk melepaskan dia, kamu sebenarnya sedang memberi ruang bagi dirimu untuk mengenali siapa dirimu tanpa bayangan orang lain. Dalam hubungan yang mendalam dan penuh komitmen, kita seringkali mengorbankan banyak hal dari diri kita sendiri demi membahagiakan pasangan atau bahkan hanya untuk memenuhi harapan mereka terhadap diri kita. Hal ini mungkin terasa wajar, tetapi seiring waktu, bagian dari diri kita, impian, kebiasaan, atau bahkan prinsip hidup yang dulu kita pegang teguh bisa hilang. Filosofi Stoik melalui tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kebahagiaan hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita sendiri. Melepaskan berarti kita mulai menggali kembali esensi diri kita yang mungkin selama ini tertutup oleh ekspektasi hubungan atau kebutuhan untuk menyenangkan pasangan. Kamu mungkin mulai menemukan lagi hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, seperti hobi yang terlupakan atau mimpi-mimpi yang dulu kamu abaikan. Misalnya, jika dulu kamu senang melukis tetapi kemudian berhenti karena lebih sering menghabiskan waktu dengan pasangan, kini kamu bisa mulai melukis lagi dan merasakan kebahagiaan yang murni dari diri sendiri. Pada saat yang sama, perjalanan menemukan kembali diri ini bisa menjadi proses yang menantang. Terkadang, kita merasa kehilangan arah atau bahkan meragukan identitas kita sendiri, bertanya-tanya apakah apa yang kita jalani selama ini benar-benar berasal dari diri kita atau dari orang lain. Ini adalah proses yang penting dalam stoikisme. Menyadari bahwa kebahagiaan dan rasa damai tidak datang dari hal-hal eksternal, termasuk dari hubungan, melainkan dari hubungan kita dengan diri sendiri. Dalam proses ini, kamu belajar memisahkan apa yang benar-benar penting dan bermakna bagi dirimu, tanpa dipengaruhi oleh ekspektasi orang lain. Ini juga berarti memberi ruang bagi pertumbuhan diri yang lebih dalam dan autentik. Salah satu manfaat besar dari melepaskan adalah kesempatan untuk melakukan refleksi mendalam. Saat kamu mengingat kembali momen-momen bersama pasangan, tanyakan pada dirimu apakah kamu benar-benar bahagia pada saat itu, atau apakah kamu sekadar memenuhi kebutuhan emosional pasangan. Melalui refleksi ini,
kamu bisa menemukan pola-pola dalam dirimu yang mungkin perlu diperbaiki agar ke depannya, dalam hubungan berikutnya, kamu bisa lebih menghargai dan menjaga jati dirimu tanpa harus mengorbankan hal-hal penting dari diri sendiri. Melepaskan bukan berarti menyerah atau kalah, melainkan kesempatan untuk memperkuat diri dengan nilai dan prinsip yang benar-benar kamu yakini. Ini adalah bagian dari perjalanan yang mengarah pada kedewasaan, emosional, dan kebijaksanaan, sebagaimana yang diajarkan oleh Stoikisme. Dalam jangka panjang, pengalaman ini akan mengajarkanmu bahwa melepaskan bukanlah kehilangan. Justru ini adalah bentuk dari menemukan kembali kebahagiaan dan cinta yang sejati untuk diri sendiri. Kedua, menggali arti kemandirian. Ketika kamu melepaskan seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupmu, kamu sebenarnya sedang belajar arti kemandirian yang sejati. Dalam Stoikisme, salah satu pelajaran penting adalah tentang menemukan kekuatan di dalam diri sendiri, bukan di luar. Sebagai manusia, kita cenderung membangun ketergantungan emosional pada pasangan saat kita mencintai mereka. Kita berharap mereka menjadi sumber kebahagiaan, pelipur lara, dan penopang di saat-saat sulit. Namun ketika hubungan itu berakhir, kita seringkali merasa hampa dan tidak tahu bagaimana menjalani hidup tanpa dukungan emosional dari mereka. Epictetus mengajarkan bahwa orang yang bebas adalah orang yang mampu hidup mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Maka dengan melepaskan, kamu sebenarnya memulai perjalanan untuk menemukan kedamaian dalam kesendirian. Perjalanan ini memang tidak mudah. Di awal kamu mungkin merasa tersesat atau kesepian. Namun saat kamu mulai menjalani hari-hari tanpa bergantung pada pasangan, kamu akan menyadari betapa pentingnya kemandirian dalam kebahagiaan yang hakiki. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa kedamaian batin datang dari kemampuan kita untuk menciptakan kebahagiaan dari dalam. Jadi, saat kamu melepaskan, kamu sebenarnya sedang memulai proses untuk menemukan kekuatan itu di dalam dirimu. Misalnya, kamu mungkin mulai mengalihkan perhatian pada tujuan pribadi atau hal-hal yang dulu kamu tinggalkan demi hubungan. Mungkin kamu mulai membangun kembali hubungan dengan sahabat yang selama ini terlupakan, atau menemukan rutinitas baru yang memberi kebahagiaan. Dalam Stoikisme, kemandirian emosional dianggap sebagai pilar penting untuk menjalani hidup yang bahagia dan damai. Dengan melepaskan, kamu tidak hanya belajar berdiri teguh tanpa bergantung pada orang lain, tetapi juga menemukan bahwa kekuatan sebenarnya berasal dari keyakinan dalam diri sendiri. Proses ini akan membantumu melihat bahwa kemandirian bukanlah isolasi atau kesepian, melainkan kebebasan untuk memilih kebahagiaan tanpa harus bergantung pada orang lain. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana kita bisa berdiri sendiri dengan penuh keyakinan, dengan memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup, termasuk hubungan, hanyalah bagian dari pengalaman dan tidak pernah bisa menjadi sumber utama kebahagiaan. Dari perspektif Stoik, kemandirian bukanlah penghindaran dari hubungan, melainkan cara untuk memastikan bahwa kita tetap menjadi diri kita sendiri di setiap hubungan, tanpa kehilangan jati diri. Ketiga, menerima ketidaksempurnaan dan ketidakpastian. Salah satu pelajaran terbesar dari Stoikisme adalah menerima kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan ketidaksempurnaan dan ketidakpastian. Dalam menjalani hubungan, seringkali kita memiliki harapan bahwa pasangan akan selalu ada dan memenuhi setiap ekspektasi kita. Harapan ini wajar, tetapi seringkali kita lupa bahwa setiap orang adalah individu yang juga memiliki keinginan dan kebebasan untuk berubah. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, perasaan kecewa bisa begitu mendalam dan menyakitkan. Dan di saat itulah kita perlu menerima bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup, termasuk dalam hubungan. Epictetus mengingatkan, jangan berharap segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi terimalah hal-hal sebagaimana adanya, dan kamu akan menjalani hidup dengan damai. Saat kamu memutuskan untuk melepaskan, kamu juga sedang belajar menerima ketidaksempurnaan ini. Melepaskan adalah bentuk penerimaan bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tindakan ini bukanlah tanda menyerah, tetapi adalah tanda dari kedewasaan dan kemampuan untuk melepaskan kontrol atas hal-hal yang berada di luar kuasa kita.
Dalam filosofi Stoik, ini adalah inti dari kebahagiaan sejati, kemampuan untuk beradaptasi dan menerima realitas tanpa terjebak dalam ekspektasi yang tidak realistis. Proses ini juga akan membantu kamu menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap perubahan dan ketidakpastian dalam hidup. Kamu akan belajar bahwa hidup adalah rangkaian dari menerima dan melepaskan, bukan hanya dari mengambil dan memiliki. Mungkin kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki seseorang, melainkan dari kemampuan untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Dengan demikian, melepaskan adalah langkah besar untuk merangkul kedamaian dan kebebasan yang sesungguhnya. Kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari hubungan yang ideal, tetapi dari kemampuan kita untuk merangkul kenyataan, baik saat senang maupun sulit, dengan hati yang lapang. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa keindahan hidup tidak terletak pada kesempurnaan, tetapi pada bagaimana kita mampu menjalani hidup ini dengan keikhlasan untuk menerima dan kekuatan untuk melepaskan. Keempat, meraih kendali atas emosi. Ketika kamu melepaskan seseorang yang kamu cintai, seringkali emosi seperti sedih, kecewa, atau marah muncul dengan kuat. Emosi-emosi ini adalah reaksi alami saat kita kehilangan sesuatu yang berharga. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin datang dari kemampuan kita untuk mengendalikan emosi, bukan dari ketergantungan pada kondisi eksternal. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidup kita tergantung pada kualitas pikiran kita. Jadi meskipun melepaskan mungkin membuatmu merasa hancur di awal, ini adalah kesempatan untuk belajar mengendalikan dan memahami emosi lebih dalam, bukan sekadar membiarkannya menguasai dirimu. Mengendalikan emosi tidak berarti kamu menekan atau mengabaikannya. Sebaliknya, ini adalah proses untuk mengamati dan memahami perasaanmu, menyadari bahwa emosi adalah bagian alami dari diri kita, tetapi tidak perlu mendikte setiap tindakan kita. Dalam konteks melepaskan, kamu mungkin mulai menyadari bahwa rasa sakit dan kehilangan adalah perasaan yang akan berlalu seiring waktu. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk mengamati emosi dari jarak tertentu, seperti seorang pengamat yang melihat awan-awan bergerak di langit. Awan itu akan berlalu, dan langit akan kembali cerah. Demikian pula, kesedihanmu akan berkurang seiring waktu. Di saat yang sama, proses mengendalikan emosi ini bisa membantu kamu menjadi pribadi yang lebih kuat dan tahan banting. Dengan latihan, kamu akan bisa menghadapi situasi yang sama atau bahkan lebih sulit di masa depan dengan lebih bijaksana. Ketika kita belajar mengendalikan reaksi emosional, kita tidak lagi dikuasai oleh emosi negatif yang dapat merusak kedamaian batin kita. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk merespons dengan bijak dan tenang, tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang kita rasakan. Ini adalah inti dari kebijaksanaan Stoik, yang menekankan pentingnya menjalani hidup tanpa terlalu tergantung pada perasaan sesaat. Selain itu, kendali atas emosi juga memungkinkan kita untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Ketika kita terlalu terjebak dalam emosi, perspektif kita bisa menjadi sempit dan cenderung menyalahkan keadaan atau orang lain. Namun dengan mengamati dan mengendalikan emosi, kita dapat melihat bahwa rasa sakit ini adalah bagian dari perjalanan kita untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Melepaskan pada akhirnya adalah tindakan pemberdayaan diri, sebuah keputusan untuk mengendalikan kebahagiaan dan kedamaian kita sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Kelima, belajar mencintai tanpa kepemilikan. Salah satu pelajaran penting dalam hubungan adalah bahwa cinta sejati tidak berarti memiliki atau menguasai. Dalam Stoikisme, cinta yang sehat adalah cinta yang tidak melekat pada keinginan untuk memiliki atau mengendalikan orang lain. Ketika kamu memutuskan untuk melepaskan dia, kamu belajar bahwa cinta sejati adalah melepaskan dan membiarkan yang dicintai menemukan jalan mereka sendiri. Epictetus mengatakan, ketika kamu mencintai, cintailah sebagai manusia fana. Jangan mencintai seolah-olah kamu tidak akan pernah berpisah. Melepaskan seseorang yang kamu cintai bukanlah tanda bahwa cintamu lemah atau kurang berarti. Sebaliknya, ini adalah bentuk cinta yang menghormati kebebasan dan pilihan mereka.
Melepaskan adalah bentuk cinta tanpa keinginan untuk memiliki. Dalam proses ini, kamu menyadari bahwa cinta bukanlah tentang menahan seseorang di sisimu, tetapi lebih pada menghargai kebahagiaan mereka, bahkan jika itu berarti kamu harus melangkah mundur. Cinta yang sehat tidak datang dengan rasa memiliki yang berlebihan atau ketakutan akan kehilangan. Justru cinta yang dewasa adalah cinta yang tahu kapan harus memberi ruang. Ini adalah salah satu pelajaran penting dalam filosofi Stoik yang menekankan pentingnya mencintai tanpa menjadi terlalu melekat pada hasil atau pada kehadiran fisik seseorang. Mengatasi perasaan untuk memiliki dan menguasai adalah tantangan besar, terutama jika kita sangat mencintai seseorang. Namun dengan melepaskan, kamu belajar menghargai cinta dengan cara yang lebih murni. Kamu akan mulai melihat bahwa cinta sejati adalah tentang menghargai keberadaan mereka di dalam hidupmu. Tidak peduli apakah mereka masih berada di sisimu atau tidak. Dengan melepaskan, kamu memberi ruang bagi diri dan orang lain untuk tumbuh dan mengejar kebahagiaan masing-masing. Ini adalah bentuk cinta yang paling mendalam dan sejati, cinta yang tidak menuntut, tetapi menerima dengan penuh keikhlasan. Kamu akan menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang memahami bahwa kebahagiaan seseorang tidak selalu bergantung pada kita. Ini adalah cinta yang tidak mengekang atau mengendalikan, tetapi cinta yang memberi kebebasan untuk memilih dan menjalani kehidupan dengan penuh keaslian. Keenam, membangun ketahanan emosional. Proses melepaskan seseorang yang sangat berarti dalam hidupmu bukanlah hal yang mudah. Rasa sakit, kesedihan, dan kerinduan mungkin akan menghantui hari-harimu. Namun filosofi Stoik mengajarkan bahwa rasa sakit ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang akan memperkuat ketahanan emosional kita. Marcus Aurelius berkata, "Apa yang menghalangi jalanmu menjadi jalanmu?" Dalam arti lain, rintangan emosional yang kamu alami sekarang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Saat kamu melewati proses ini, kamu sedang membangun ketahanan emosional yang akan berguna di masa depan. Ketahanan emosional adalah kemampuan untuk tetap tenang dan bijaksana di tengah-tengah badai emosi. Dengan melepaskan, kamu mengajarkan dirimu sendiri untuk menghadapi rasa sakit tanpa melarikan diri atau menyangkalnya. Kamu belajar untuk berani melihat ke dalam dan menghadapi setiap emosi yang muncul, entah itu rasa kehilangan, marah, atau kekecewaan. Filosofi Stoik menekankan pentingnya menerima kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan pasang surut dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk menerima keadaan apa adanya. Kamu mulai melihat bahwa ketahanan emosional bukanlah tentang menolak rasa sakit, tetapi tentang bagaimana kita mengelola dan belajar darinya. Selama proses ini, kamu mungkin menemukan bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Setiap kali kamu mampu menghadapi rasa sakit tanpa kehilangan kendali, kamu semakin membangun ketahanan emosionalmu. Pengalaman ini tidak hanya mengubah cara pandangmu terhadap hubungan, tetapi juga membuatmu lebih siap menghadapi tantangan emosional lainnya di masa depan. Melepaskan menjadi pelajaran berharga dalam mengatasi rasa sakit dengan cara yang sehat, bukan dengan menyalahkan atau membenci. Ketika kamu membangun ketahanan emosional, kamu akan mulai merasakan kedamaian yang datang dari dalam, tanpa tergantung pada keadaan atau orang lain. Ketahanan emosional ini juga akan membuatmu lebih bijak dalam menilai hubungan di masa depan. Kamu akan lebih memahami bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan ketergantungan emosional yang berlebihan. Dengan kekuatan dan ketahanan yang kamu peroleh dari pengalaman ini, kamu akan siap untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan dewasa, yang didasari oleh cinta tanpa rasa takut akan kehilangan. Inilah kebijaksanaan yang dibawa oleh filosofi Stoik, bahwa kekuatan terbesar kita terletak pada kemampuan untuk menerima, melepaskan, dan tetap tenang dalam menghadapi setiap tantangan. Terakhir, mengembalikan fokus pada diri sendiri. Saat kamu melepaskan seseorang, ada ruang kosong yang muncul di dalam hidupmu. Dalam filosofi Stoik, momen ini adalah kesempatan untuk kembali mengarahkan fokus pada dirimu sendiri. Kehilangan seringkali mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, melainkan berasal dari dalam. Seneca pernah berkata, "Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Ini berarti rasa sakit yang kamu rasakan
mungkin tidak sebesar yang kamu bayangkan,